Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan Sanak, kembali lagi di podcast Senarai. Semangat bersama Inspirasi Nagari. Oke, di episode kedua kali ini, uh, dan Sanak semua bakal ditemanin bareng aku, Norkeisha Kairani. Dan pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang apa itu stunting, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara penanganannya. Dan tentunya aku nggak sendirian, kita ditemani oleh bintang tamu yang sangat keren yang akan memberikan kita informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Halo Bang, silakan Halo, perkenalan diri dulu Bang. halo juga Keisa. Izin perkenalkan diri. Nama kita biasa dipanggil ya di Senarai ini Gantu ya, Tan Gantu. Tan Ganto Bang. Ya, nama asli sebenarnya Ferry Irawan, tapi sering juga Oke. dipanggil Tan Gantu. Kemudian kita di Senarai semangat inspirasi nagari ini udah sejak berdiri Senarai dan sampai hari ini untuk menggawangi untuk bidang pemberdayaan Oke. masyarakat. Ya. Kemudian kita juga aktif ya di LSM dan juga penanganan stunting di Provinsi Sumatera Barat seperti Oke. itu. Makasih kisah Oke ya. Bang. Jadi di sini kan Bang, berarti Abang di Senare itu fokus pada sisi pemberdayaan masyarakat ya Bang. Ya, betul. Oke. Kalau boleh tahu di Senare sendiri itu apa aja sih Bang program-program yang udah dilakuin untuk pemberdayaan masyarakat ini Bang? Ya, Senarai pada ide awalnya memang bergerak di bidang bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, itu visi besarnya seperti itu Senarai itu. Jadi Senarai juga bergerak pada sisi kesehatan, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga ekonomi dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan lain. Jadi misalnya Senarai juga bergerak membantu mensukseskan pemerintah dalam vaksinasi kemarin ya Hmm. dalam COVID. Kemudian juga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di beberapa negari dengan memberikan bantuan modal ya untuk keluarga atau kelompok di negara-negara tersebut. Kemarin misalnya dengan bantuan berupa bibit-bibit juga, bibit peternakan ya. Kemudian juga Senarai bagaimana memberdayakan masyarakat-masyarakat juga dalam bidang kesehatan ya, terutama juga ikut serta dalam penanggulangan stunting. Oke. Kemudian juga Senarai bagaimana berupaya membantu masyarakat yang tidak mampu ya dari sisi kesehatan juga. Misalnya kita kemarin juga ada khitanan massal ya. Hmm. Kegiatan-kegiatan seperti itu mereka masyarakat yang tidak mampu, baik itu bagi anak-anak yang tidak mampu dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga Oke. dilakukan sebenarnya seperti itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Juga kegiatan pemberdayaan itu kita juga bekerja sama dengan beberapa negari juga Hmm. dalam hal-hal pemberdayaan dan termasuk juga menjadi konsultan atau advisor lah bagi negari-negari di mana negara itu menyusun sebuah perencanaan negari. Hal-hal seperti itu yang dilakukan Senarai sampai hari ini. Dan Senarai juga membantu bagaimana pengolahan atau penanganan sampah ya. Hmm. Kita juga bagaimana memberdayakan Lingkungan berarti ya Bang? lingkungan ya, dampak lingkungan sampah ya, terutama sampah plastik ya, mikroplastik bahkan. Jadi sebenarnya juga bagaimana memberdayakan masyarakat itu bahkan semenjak belia ya, dari TK bahkan SD kemudian SMP dan SMA dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan praktek-praktek baik tentang pengolahan lingkungan terutama sampah. Jadi ada beberapa kelurahan juga dan beberapa sekolah juga menjadi dampingan dari Yayasan Senarai. Dan juga kita kemarin terakhir berkontribusi juga dalam rangka bebas sampah Hmm. untuk Batang Arau ya, yang ada Hmm. di Padang Selatan, Kota Padang. Jadi bagaimana pencegahan sampah jangan sampai masuk ke Batang Arau dan tidak mencemari Batang Arau. Itu yang kita lakukan juga di Yayasan Senarai, turut berkontribusi lah ya oleh Yayasan Senarai ini. Seperti itu Oke. gambaran umumnya. Berarti udah banyak ya Bang Ya, program-program yang udah dilakukan sama Senarai mulai dari sisi ekonomi, ya, dari lingkungan maupun kesehatan, kesehatan. ya betul.
Berarti tadi Abang juga ada nyinggung di sisi kesehatan itu ada menangani kasus stunting ya Bang. Ya, Kalau boleh diceritain nih Bang, stunting itu apa sih Bang? jadi sebenarnya dari sisi apa ya regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang namanya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi secara definitif stunting itu bisa dikatakan bahwa adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan biasanya oleh kurang gizi kronis ya. Kemudian juga disebabkan oleh penyakit yang infeksi yang terus menerus sehingga menyebabkan ukuran panjang anak itu tidak standar atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya di sini Kementerian Kesehatan. Jadi tinggi per umur itu ya itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Itu yang dinamakan stunting. Jadi ini akan mengakibatkan nanti bagaimana pertumbuhan anak itu tidak bagus dan tidak normal atau pertumbuhannya itu minus lah ya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Ini dampaknya. Ini akan berdampak jangka panjang tentunya untuk generasi Indonesia ke depan. Jadi mungkin motorik halusnya atau perkembangan otaknya itu akan terganggu, dia akan mudah terpapar oleh penyakit ya, dan itu juga produktivitas kerja nanti anak-anak yang terlahir stunting ini tidak seperti anak-anak yang tumbuh normal seperti biasa. Seperti itu gambaran. Oke Bang, berarti kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu ya Bang, gimana sih cara kita bisa ngelihat ciri-ciri seseorang itu stunting gitu Bang? Ya, secara medis bisa dilihat bahwa ya perkembangan anak itu berbeda dengan perkembangan anak seusianya yang lain itu. Jadi dari sisi tinggi badan itu tidak normal ya. Di sisi berat tubuh juga tidak normal. Di biasanya itu akan ketahuan ketika anak itu lahir gitu. Kita akan ketahuan misalnya berat anak itu di bawah 2.500 gram ya, atau panjang anak itu di bawah 47 atau 48 cm ketika lahir. Itu ada indikasi bahwa anak itu bisa jadi terpapar stunting. Itu ciri-ciri secara fisik. Tapi tetap secara medis itu harus dibuktikan dengan diagnosa dokter yang berkompeten di bidang itu, berarti kan dokter anak berarti ya. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Oke Bang, berarti itu kalau misalnya stunting ini kan kedengarannya kita itu mayoritas pada keluarga yang kurang mampu ya Bang. Apakah stunting ini hanya bisa dialami oleh keluarga yang tidak mampu atau gimana itu ya Bang? Ya, ini sebenarnya asumsi-asumsi yang sampai hari ini masih ada ya berlaku atau terfikirkan oleh masyarakat kita bahwa orang yang tidak mampu atau ekonomi lemah itu yang menderita stunting. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena memang stunting itu lebih kepada tidak hanya gizi, asupan gizi, tapi juga perilaku sebenarnya ya, perilaku. Jadi dari sisi inilah sebenarnya pemberdayaan itu akan masuk nantinya ya, dari sisi perilaku. Misalnya stunting ini akan pencegahnya itu akan dimulai dari semenjak remaja, bahkan ya remaja, tidak hanya setelah kelahiran tapi remaja. Bagaimana anak remaja itu misalnya minum tablet tambah darah ya waktu remaja, karena memang remaja putri itu butuh keseimbangan ya darah di dalam tubuhnya ya. Mungkin HB-nya itu rendah, itu juga sudah masuk pada tahapan-tahapan pencegahan sebenarnya. Kemudian bagaimana misalnya calon pengantin itu diberikan juga penyuluhan, diberikan juga sosialisasi tentang kesiapan untuk hamil contohnya. Jadi tidak semua calon pengantin itu siap juga untuk hamil. Benar-benar. Misalnya lila lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm contohnya. Berarti ada indikasi juga si calon ibu ini belum siap sebenarnya untuk hamil. Kemudian misalnya HB-nya itu ya, darahnya itu di bawah 11 ya, di bawah 11 ya, seperti itu. Kemudian indeks massa tubuhnya juga tidak normal. Misalnya dia diasumsikan kurang asupan gizi juga. Jadi itu yang kedua. Kemudian waktu hamil
bagaimana dia memulai kehamilan itu, bagaimana pemeriksaan kehamilan, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Itu bagian-bagian dari pencegahan supaya tidak terjadi anak yang dilahirkan itu stunting. Mengalami Jadi stunting. proses yang dari remaja sampai catin kemudian hamil, ya, itu sebenarnya itu berlaku sangat berpengaruh. Misalnya ada ibu hamil yang tidak mau minum tablet tambah darah, itu kan berlaku juga. Benar. Atau berlaku yang tidak bagus itu di tengah keluarga ada terpapar asap rokok. Ya, misalnya suami perokok atau mertua perokok atau saudara yang merokok di rumah, itu kan juga terpapar rokok. Itu Benar. contohnya. Berarti kembali lagi kepada Perilaku. jadi tidak pas juga, tidak benar juga bahwa ketika dia ekonominya tidak mampu, ya, ekonominya lemah, dia miskin, ya, dia stunting, ya, akan melahirkan anak stunting, tidak juga ya, 100% seperti itu. Tapi juga kepada perilaku. Ya, bisa jadi aja ya anak orang kaya, anak orang yang mampu tapi melahirkan anak yang stunting. Jadi perilakunya itu. Karena Ya, perilakunya perilaku yang ya, kurang baik gitu yang ya Bang, kurang kebiasaan. baik, ya. Kemudian juga bagaimana pola asuhnya, itu kan juga berlaku juga. Pola asuhnya dengan memberikan makanan kepada anak seperti apa, gitu juga termasuk pelaku sebenarnya. Oke. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Jadi tidak melulu hanya karena kekurangan ekonomi seperti finansial itu. gitu ya Bang. Ya. Oke Bang, tadi udah Abang jelasin kan Bang gimana stunting ini nggak hanya untuk masyarakat kurang mampu yang mengalaminya gitu ya Bang. Betul. Oke. Jadi sering orang ngomong ya, gara-gara miskin mereka kena stunting, enggak seperti itu. Benar. Jadi salah juga asumsi masyarakat seperti itu. Benar. Jadi kita harus mengedukasi juga masyarakat Benar. sebenarnya. Jadi kalau udah miskin dijudge bisa melahirkan anak stunting, enggak juga. Enggak juga gitu Enggak ya Bang. juga. Benar. Oke Bang, jadi ada nggak sih Bang kalau misalnya kita dampak dari pemberdayaan kita terhadap permasalahan stunting ini gitu Bang? Ya, idealnya memang program-program pemberdayaan itu adalah upaya untuk menurunkan angka stunting. Idealnya seperti itu. Karena memang seperti di awal sampaikan tadi ada Perpres 72 itu tentang percepatan penurunan stunting. Ya, targetnya Indonesia itu 2024 itu angka stuntingnya adalah 14%. Nah, sementara kalau Sumatera Barat ini 25,2%, ini di atas rata-rata nasional. Sedih loh Sumatera Barat ya. Karena memang di atas rata-rata nasional naiknya cukup signifikan juga dari 23,3% pada tahun 2021 menurut survei studi status gizi Indonesia. Jadi memang kegiatan-kegiatan pemberdayaan inilah yang salah satu upaya bagaimana angka stunting ini menurun. Jadi kegiatan pemberdayaan itu misalnya bagaimana edukasi, penyuluhan atau KIE ya sering diistilahkan terhadap calon ibu, ya, mulai dari semenjak dini seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Ya, dia menerima penyuluhan, dia mau minum, kalau hamil tuh mau minum tablet tambah darah, ya, TTD gitu. Jadi ada juga yang ibu hamil ini nggak mau minum tablet tambah darah, ya, dia bilang bahasanya itu agak bau yang kurang sedap gitu, anyir ya katanya kan, nggak mau mereka minum. Artinya memang mereka butuh asupan tablet seperti itu untuk menjaga darahnya di tubuhnya dan juga dengan janin yang dikandungnya seperti itu. Kemudian pemberdayaan lain memang edukasi juga bagaimana pola makan, asupan gizi gitu. Jadi semenjak catin calon pengantin itu memang gizinya harus diperhatikan ya. Kalau kesiapan untuk hamil seperti Kesha lah yang mau hamil contohnya ya harus siap juga ya. Indeks massa tubuhnya seperti apa, lingkar lengan atasnya di atas 23,5 cm ya seperti itu, HB-nya gimana ya harus siap. Jadi kalau harus siap itu memang edukasi-edukasi seperti itulah yang kita inginkan sebenarnya, itu termasuk konteks pemberdayaan. Kemudian juga ada juga indikator yang menyebabkan stunting itu misalnya ketersediaan akses air bersih contohnya. Jadi keluarga itu minumnya selama ini air apa sih gitu, apakah air PDAM atau air sumur atau air perpipaan atau air yang memang tidak layak minum gitu. Itu juga mempengaruhi
keluarga tersebut atau calon si ibu dan juga anak yang dikandungnya gitu. Benar. Dan juga misalnya akses sanitasi jamban gitu kan. Apakah keluarga itu punya jamban atau enggak? Kan masih banyak Benar. keluarga-keluarga kita di Sumatera Barat enggak punya jamban. Benar. Misalnya BAB-nya di sungai, di kolam ya yang tidak tertutup atau di tempat-tempat yang tidak higienis, yang tidak tertutup lah, bisa menularkan penyakit gitu. Dan juga indikator penyebab stunting ini bisa juga kelahiran yang tidak terkonsep. Maksudnya tidak terkonsep ini misalnya gini, dia mungkin hamil terlalu muda gitu, di bawah usia yang normal, ya, misalnya di bawah 19 tahun. Kita 19 tahun ya, di bawah 19 tahun udah hamil gitu. Itu juga bisa jadi menyebabkan kelahiran anak yang stunting. Benar. Atau terlalu tua, bisa jadi terlalu tua di atas 45 tahun ya. Nah, kalau terlalu tua kan termasuk yang berisiko tinggi. Benar. Risiko tinggi ya, risiko tinggi bisa jadi dia melahirkan nanti bisa ya susah atau ada kontraksi dan lain sebagainya ya, atau adalah kesulitan-kesulitan dalam melahirkan yang berisiko tinggi tersebut. Kemudian misalnya dia terlalu rapat ya, mungkin anaknya enggak berjarak gitu, di bawah 2 tahun ya, jarak anak yang dilahirkan itu juga termasuk bisa berisiko. Dan juga terlalu banyak gitu, misalnya lebih dari 3 atau lebih dari 4 itu terlalu berisiko juga untuk nanti bisa menyebabkan anak stunting. Jadi dari sisi pemberdayaan, edukasi seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak. Jadi tidak hanya termasuk kita di yayasan atau NGO atau LSM ini, tapi juga berbagai komponen masyarakat. Ya tentunya mulai dari pemerintah dulu, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, ya kemudian ya pihak-pihak ketiga atau pihak swasta juga bisa melakukan upaya-upaya gotong royong lah untuk penanggulangan stunting ini. Nah, itulah dari sisi pemberdayaan kita lihat bagaimana upaya ini harus ya secara gotong royong dan bersama-sama dilakukan. Berarti saya juga terlibat, saya juga terlibat seperti itu. Ya, Anda terlibat dan semua orang terlibat. Jadi stunting ini memang urusan bersama. Nah, itu poinnya kalau di pemberdayaan, urusan bersama. Karena memang waktu sering juga disampaikan ulang tahun Indonesia yang ke-100 itu tahun 2045 itu targetnya tidak ada lagi sebenarnya ya anak stunting waktu itu. Tapi kenyataan kalau hari ini pemberdayaan untuk penanggulangan stunting itu tidak kita lakukan, kita tidak mungkin berpikir bahwa ya tidak akan, mungkin akan banyak ya anak stunting yang akan lahir kalau tidak kita lakukan program-program pemberdayaan seperti itu. Itu kira-kira. Oke. Berarti tadi Abang udah menyebutkan beberapa indikator-indikator stunting kan ya Bang. Itu tuh harus kita edukasi dengan baik. Jadi harapannya sebenarnya peran-peran masyarakat itu gimana sih Bang agar dapat memahami gimana itu stunting itu Bang? Ya, pertama memang pendekatan yang pas itu adalah ya pendekatan keluarga sebenarnya ya. Di edukasi yang dilakukan ke masyarakat atau penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat ya berbasiskan keluarga. Jadi misalnya seperti saya sampaikan tadi, mulai dari remaja itu sudah diedukasi. Bagaimana bahaya melahirkan anak stunting, ya bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi bagaimana juga upaya-upaya preventif kita sampai jangan melahirkan anak stunting. Kemudian calon pengantinnya dan kemudian ibu hamilnya, semuanya adalah pendekatan keluarga. Jadi keluarga itu yang betul-betul diedukasi. Ya, di mana tempatnya? Tempatnya bisa ya di manapun sebenarnya ya, apalagi di lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, misalnya di posyandu ya. Di posyandu itu ada juga posyandu remaja, ada posyandu balita ya, dan juga ada posyandu lansia, atau di media-media majelis ya, misalnya di majelis taklim atau majelis mimbar ceramah, mimbar khutbah, misalnya di dai-dai dan mubaligh itu juga turut menyampaikan edukasi tentang stunting ini. Karena memang Tuhan pun mengatakan bahwa kita sebenarnya harus takut juga ketika kita meninggalkan generasi yang di belakang kita adalah generasi yang lemah. Itu kata Tuhan berfirman seperti itu. Jadi memang harus diedukasi juga melalui mimbar-mimbar seperti itu. Dan juga kalau di dalam pemberdayaannya juga bagaimana menyiapkan kader-kader atau talenta-talenta
yang menjadi agen untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di desa, di kelurahan atau di nagari. Dengan apa? Ya dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, ya, kemudian dengan bimtek, ya, ini juga perlu dilakukan. Ini berbagai bentuk program-program pemberdayaan. Juga tidak kalah pentingnya juga sering masyarakat kita itu abai. Abainya seperti ini misalnya tentang mengolah makanan, ya enggak? Mungkin Benar. kelihatan sederhana bagaimana mengolah sayuran, mengolah protein hewani atau nabati ya. Nah, ini kadang-kadang abai, mungkin masaknya apinya terlalu terlalu besar atau kuat, sehingga vitaminnya iya berkurang. itu dia. Benar. Jadi zat-zat yang ada di Kandungan kandungan sayurnya. sayur itu udah hilang gitu kan. Benar. Bisa jadi seperti itu. Jadi praktek-praktek seperti itu perlu edukasi dan perlu pemberdayaan pada masyarakat, itu contohnya. Atau mungkin pemberian makanan kepada anak ya yang enggak tepat ya. Anak kecil udah dikasih mie ya, belum 2 tahun dikasih mie, atau ASI eksklusif tidak diberikan kepada anak, 3 bulan umur anak, 4 bulan sudah dikasih makanan selain ASI ya, seperti itu. Ini juga perlu edukasi yang dengan jalan pemberdayaan kepada masyarakat. Ini mungkin contoh-contoh kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Belum lagi nanti ada stimulan. Ya, stimulan itu misalnya ada bantuan-bantuan, motivasi-motivasi ya, bagaimana mereka ya memasak dengan betul, ya mengolah makanan dengan betul, memberikan asupan gizi yang betul kepada anak yang pas ya, sesuai dengan menu seimbang itu ya, seperti itu. Nah, contohnya gitu. Oke Bang, berarti tadi ya Bang udah jelasin kan Bang gimana pencegahan di sisi pemberdayaannya Ya, gitu ya Bang. betul. Oke Bang, jadi kalau misalnya stunting ini sudah terjadi Bang, siapakah yang harus bertindak gitu Bang? Ya. Apakah yang harus kita lakukan gitu Bang? Ya. Stunting ya ini memang tanggung jawab, kalau kuratif memang tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebenarnya hari ini ya. Di Kementerian Kesehatan ya secara medis ya bertanggung jawab ketika anak sudah stunting. Jadi pada hakikatnya kalau stunting itu nggak bisa diobati lagi ya, nggak diobati lagi. Ya idealnya sebenarnya bisa dicegah. Tapi kalau sudah anak dilahirkan stunting nggak bisa diobati lagi. Tapi paling tidak itu mengurangi risiko ya, mengurangi risiko atau ya memperbaikilah sel-sel anak ya sampai usia mungkin 2 tahun ya, atau 24 bulan ya, 2 tahun. Di atas 2 tahun ya secara medis itu perkembangan otak anak dan sel-sel yang lain itu udah tidak seperti yang di usia di bawah 2 tahun lagi. Jadi makanya ya sebelum anak 2 tahun itu memang distimulus juga ya bagaimana anak ini mengurangi yang faktor risiko stunting yang sudah terjadi kepada anak. Itu mungkin upaya kita. Nah, tapi tetap ini tanggung jawab pemerintah tentunya secara medis, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Misalnya tanggung jawab bersama seperti ini, Kesha, bahwa misalnya dia nggak mampu, ya anak itu stunting, usia mungkin 6 bulan, 7 bulan, setahun, tapi dia nggak mampu menyediakan asupan gizi, misalnya susu, sayur, telur ya, itu bisa dibantu oleh masyarakat lain ya. Masyarakat lain, tokoh masyarakat, lembaga itu bisa membantu si anak tersebut. Nah, ini juga termasuk upaya-upaya pemberdayaan dan upaya kuratif oleh kita bersama tentunya, membantu keluarga dan si anak yang stunting. Nah, itu yang kita lihat apa yang dilakukan. Tapi tetap poinnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama juga ya. Ya. Oke Bang, berarti kan kita udah tahu nih kan Bang apa aja itu stunting, gimana cara pencegahannya gitu kan Bang. Ngomong-ngomong soal stunting nih Bang, daerah di Sumbar ini yang angka stuntingnya paling tinggi itu di mana ya Bang? Kalau berdasarkan studi status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 itu yang paling tinggi Pasaman Barat ya, 25,5%. Berarti di dalam 100 anak ada 25 lebih anak yang menderita mengalami stunting seperti itu. Dan juga Provinsi Sumatera Barat di atas rata-rata nasional ya 25,2%. Nah, ini kondisi hari ini di Sumatera Barat. Oke Bang, berarti itu program pemerintah yang sudah dilakukan itu seperti apa ya Bang? Jadi gimana cara kita, siapa sih sasaran yang bisa kita intervensi atas program yang udah dilakukan
pemerintah Sumatera Barat itu Bang, sehingga masih tingginya angka stunting ini gitu. Ya. Jadi dengan pendekatan keluarga ya, menurut Perpres 72 tadi itu, bahwa sasaran stunting itu seperti yang kita sampaikan tadi itu mulai dari remaja ya. Remaja dan juga catin ya, calon pengantin yang kedua, yang ketiga ibu hamil ya, yang ketiga yang keempat ibu pasca bersalin, yang kelima itu balita atau balita. Jadi itu ada sasaran yang menjadi target yang menjadi target untuk pencegahan dan penurunan stunting sebenarnya itu yang dilakukan. Supaya nanti ya bagaimana yang sasaran 5 ini ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Ya, ada intervensi-intervensi yang dilakukan pada yang sasaran ini. Nah, itu dia. Oke Bang, berarti itu gimana sih Bang strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu Bang untuk menangani menangani permasalahan stunting ini Bang? Ya, yang pertama bahwa ya, kita harus berupaya terus-menerus ya, kampanye juga tetap harus dilakukan ya, kampanye pencegahan stunting. Yang kampanye ini termasuk di dalamnya sebenarnya bagaimana mengedukasi tadi, mengkomunikasikan ya, kemudian ya bagaimana memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang stunting dari semenjak dini ya, sejak dini bahasanya. Artinya dari hulu lah, hulu. Jadi dari hulu. Jadi persiapan pernikahan ya, sebelum menikah sampai nanti 1000 hari kehidupan itu ya, HPK kehidupan itu pertama kehidupan itu 2 tahun, kemudian juga sampai balita. Nah, ini rangkaian-rangkaian yang harus dilakukan. Jadi poinnya bahwa pencegahan itu harus kita lakukan dari semenjak hulu. Jadi tidak hilirnya saja ketika sudah terjadi anak itu stunting yang intervensi kita lakukan, tapi tetap dari semenjak hulu harus kita lakukan upaya-upaya pencegahan, masuk kampanyenya, edukasinya ya. Kemudian bagaimana keterlibatan seluruh unsur masyarakat ya, misalnya mulanya kader, bidan gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat, pemangku kepentingan itu juga harus terlibat sebenarnya untuk percepatan penurunan stunting ini. Ya, seperti itu. Berarti langkah-langkah penanganan stunting ini Bang, apakah sudah dilakukan oleh Yayasan Senarai Bang? Apakah kedepannya itu Yayasan Senarai akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penurunan angka stunting ini Bang? Ya, jadi kita di Yayasan Senarai secara kelembagaan kita juga sebenarnya sudah terlibat dari kegiatan-kegiatan itu, apakah itu seminar ya, pelatihan dan edukasi yang lain, karena memang di Senarai kita cukup punya SDM untuk itu. Di Senarai kita punya ada dokter spesialis anak, dokter obgyn ya, kemudian ahli virus ya, kemudian juga kita punya ya dokter umum tentunya, dan juga ada teman-teman di Senarai yang konsen di bidang-bidang pemberdayaan. Jadi memang nanti ke depan kita sudah rancang sebenarnya program ini, kita coba intervensi dan MOU dengan beberapa negari. Kita lakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, penurunan, percepatan penurunan stunting di sana. Itu rencana kita ke depan. Jadi kalau secara kelembagaan ya, sumber daya udah terlibat dari awal sebenarnya ya. Tapi sudah program yang mungkin sistematis, yang sifatnya project, ini yang sedang kita rancang ke depan ya. Bagaimana Senarai juga berkontribusi, walaupun tidak seluruh Sumatera Barat, tapi paling tidak ada negari-negari pilot yang coba kita dampingi untuk upaya-upaya percepatan penurunan stunting ini. Ya, seperti itu. Oke Bang. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bang. Gimana nih Bang harapan Abang, tentunya Yayasan Senarai terhadap masyarakat untuk dapat memahami bagaimana cara-cara penanganan dari stunting ini, dan agar masyarakat itu dapat mengetahui nih gimana faktor-faktornya anaknya itu terkena stunting gitu Bang. Masyarakat ya harus aktif juga sebenarnya, nggak harus pasif ya, harus aktif juga. Masyarakat harus aktif ya, bertanya, harus aktif mencari informasi bagaimana stunting itu terjadi ya. Kemudian juga masyarakat harus didorong juga ya, kalaupun tidak bisa secara aktif, tapi kita harus mendorong juga masyarakat ini supaya mau mau secara aktif
bagaimana terlibat dalam pencegahan ya penurunan atau percepatan penurunan stunting ini. Misalnya masyarakat itu ya ketika diedukasi atau ketika ada kegiatan misalnya di posyandu, ya masyarakat harus aktif juga terlibat. Benar. Harus seperti itu masyarakat, karena memang ini menyangkut generasi yang akan datang. Tapi kalau masyarakat hanya pasif, jadi tidak banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pencegahan, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai sektor mungkin akan jadi sia-sia juga. Benar. Jadi kita dari Yayasan Senarai, salah satu upaya kita bagaimana mendorong masyarakat ini terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting ini. Di samping bahwa kita berharap bahwa ya hasil akhir pemberdayaan itu sebenarnya bagaimana masyarakat itu ya tidak mau menjadi mau. Itu poin pemberdayaan ini ya. Benar. Masyarakat tidak mampu menjadi mampu. Semulanya tidak bisa itu menjadi bisa. Itu konsep pemberdayaan, dan dia mungkin tidak tahu, pengetahuannya tidak ada tentang stunting, tapi menjadi tahu. Seperti itulah upaya-upaya pemberdayaan seharusnya, tujuan pemberdayaan seharusnya yang kita harapkan ya. Seperti itu. Oke, udah nggak kerasa ya Bang, udah lama kita berbincang-bincang mengenai stunting ini. Kita udah dapat nih informasi dan pengetahuan dari Bang Ferry, apa itu stunting, bagaimana cara penanggulangannya, dan segala macamnya tadi ya Bang. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak ya Bang Ferry, udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dan mau ucapin juga terima kasih kepada kru yang sudah bertugas, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan juga follow Instagram kita yayasan.senarai, dan juga kunjungi website kita di www.yayasansenarai.com. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.